أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ya ikhwah, azani Allah wa iyyakum, Bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, di mana dua nikmat ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sesungguhnya kewajiban seorang muslim adalah untuk terus berusaha sekuat tenaganya mencari jalan yang bisa menyampaikan dirinya kepada surga. Karena kita hidup di dunia tiada lain adalah untuk tujuan merealisasikan ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan tentunya ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibadah adalah ismun jami'un, nama yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhai, berupa perkataan, berupa perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Itulah memang tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia adalah untuk merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya ibadah yang kita lakukan kepada Allah harus tentunya sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menurunkan agama ini, Allah yang diibadahi oleh manusia, maka Allah ingin dicintai dan diridhai. Allah ingin diibadahi dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan hawa nafsu dan selera kita. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara ini yang merupakan pondasi dasar agama kita, Al-Quran dan hadis yang sahih, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nas." Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad adzikr litubayyina lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia. Maka Rasulullah SAW pun menjelaskan kepada kita tentang Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW pun mempraktekkan kepada kita bagaimana tata cara beribadah kepada Allah. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Beliau juga bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Maka dari itu, akhul Islam azani Allah wa iyyakum, agama kita adalah yang berasal dari wahyu. Agama kita tidak berdasarkan kepada ra'yu, akan tetapi berdasarkan kepada wahyu. Ra'yu, pendapat manusia, hanyalah dijadikan alat untuk memahami wahyu, bukan untuk menentang, apalagi untuk menyaingi wahyu, sama sekali tidak. Agama kita berdasarkan wahyu, yaitu berupa Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya akhul Islam
yang berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia terjamin akan senantiasa terbimbing dalam kehidupannya. Dia tidak akan sesat selama-lamanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum al-amrain." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Selama kalian berpegang kepada dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan hadis, dia akan terbimbing hidupnya, dan insyaallah dia akan terjaga dari kekafiran. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 101, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan menjadi kafir, wa antum tutla 'alaikum ayatullah, sementara kamu terus-menerus dibacakan ayat Allah, wa fiikum rasuluh, dan pada diri kalian ada rasulnya. Setelah Rasulullah meninggal dunia ada sunnahnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, wa kaifa takfurun, bagaimana kalian akan menjadi kafir? Artinya annal kufra ba'idun ankum, artinya kekafiran itu jauh dari kalian. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, bahwa orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terbimbing hidupnya. Dia akan jauh dari kekafiran. Sebaliknya, menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya menjadikan seseorang terjerumus kepada kekafiran. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisihi perintah Rasulnya untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih, kata Allah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika menafsirkan ayat ini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah." Hendaklah waspada orang-orang yang sengaja menyelisih perintah Rasul itu untuk ditimpa fitnah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal fitnah? Kamu tahu apa yang dimaksud dengan oleh Allah dalam ayat ini? Apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini? Hiyal kufr, hiya syirk, kata beliau, yaitu kesyirikan, kekafiran. Fala'alla ahadakum yukhalifu qawla Rasul sallallahu alaihi wasallam amdan. Barangkali, kata beliau, seseorang dari kalian ada yang sengaja menyelisih perintah Rasul, fa'alqallahu fi qulubihi fi qalbi syirk. Lalu Allah lemparkan ke hatinya kecondongan kepada kesyirikan. Allah lemparkan ke dalam hatinya kecondongan kepada kekufuran. Ini menunjukkan, Bapak sekalian, kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebenaran, kebenaran yang harus kita pegang bersama-sama, yaitu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Bapak sekalian, di dalam memahami Al-Quran dan hadis pun kita penting memahami tata cara yang benar. Banyak orang membawakan ayat Al-Quran, tapi ternyata pemahamannya aneh. Banyak orang membawakan hadis-hadis, bahkan hadisnya sahih, tapi ternyata pemahamannya aneh. Saya buat contoh, misalnya ketika ada seseorang membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya taubat itu di sisi Allah hanyalah untuk orang-orang yang melakukan keburukan bijahalah, dengan kebodohan. Ada orang memahami ayat ini dengan pemahaman yang salah. Dia mengatakan ayat ini menunjukkan orang yang diberikan taubat oleh Allah adalah orang yang melakukan maksiat dalam keadaan dia bodoh alias tidak tahu. Adapun kalau dia tahu itu maksiat atau tidak bodoh, maka tidak ada pintu taubat buat dia. Subhanallah.
Dan ini pemahaman ini ada. Ini pemahaman yang salah. Bukan kita tidak salahkan ayat Al-Quran, tapi kita katakan pemahamannya yang salah. Berarti orang kalau kita berbuat maksiat dalam keadaan kita tahu itu maksiat, kemudian kita bertaubat kepada Allah, artinya taubat kita tidak diterima oleh Allah. Subhanallah, kalau begitu sangat bertabrakan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak bahwasanya Allah memaafkan seluruh dosa. Di antaranya Allah berfirman, "Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, jangan kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula dalam hadis qudsi yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka ya fala ubali." Wahai anak Adam, kalaulah dosamu memenuhi awang-awang di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosamu. Terlebih penafsiran para ulama seperti para sahabat, ya, para Ibnu Abbas, Ibnu Umar, demikian pula Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Qatadah, Imam Mujahid tidak sepakat dengan pendapat itu. Silakan buka kitab-kitab tafsir. Ketika mereka menafsirkan makna innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Jahalah di sini kata Ibnu Abbas, man asallah fahuwa jahil. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia bodoh. Bahkan orang yang tahu itu maksiat tapi dilakukan juga, Pak, saya katakan lebih bodoh lagi. Saya berikan perumpamaan. Kalau saya berkata kepada Bapak, jangan minum air di gelas ini karena ada racunnya. Bapak sudah tahu di situ ada racunnya, kemudian diminum juga. Boleh nggak saya katakan, kamu kok bodoh sih? Sudah tahu ada racunnya kok diminum. Demikian pula orang yang berbuat maksiat dan tahu maksiat itu bisa menjerumuskan kepada api neraka, dia lakukan juga, itu orang bodoh. Dan itu yang ditafsirkan oleh para ahli tafsir. Maka inilah akhal Islam azani Allah wa iyyakum, bukti tidak setiap orang yang membawakan ayat Al-Qur'an pemahamannya bisa pemahamannya yang lurus, belum tentu. Orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama sama atau disebut dengan plural itu, ternyata mereka membawakan ayat juga. Katanya Al-Quran itu mendukung plural. Katanya Al-Quran itu mengatakan semua agama sama. Lalu kemudian membawakan firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan ya fala khaufun falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat surga. Lihat kata mereka. Allah menyebutkan di sini orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin. Berarti semua agama sama. Berarti semua agama masuk surga selama mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dikemanakan ayat-ayat Allah yang tegas mengkafirkan Yahudi dan Nasrani? Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga, Trinitas. Allah berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang Yahudi itu Uzair anak Allah. Ya. Bahkan dalam Al-Qur'an tegas dalam surat Al-Maidah bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka telah membaca dalam Taurat dan Injil tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, dan mereka diwajibkan untuk mengikuti Nabi SAW. Itu tegas menunjukkan bahwa ayat ini sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, tidak mendukung plural. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ya,
maka tidak bagi mereka pahala di sisi Rabb mereka, dan mereka tidak merasa takut, tidak pula bersedih hati. Beliau berkata, maksud yang dimaksud dengan ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada nabi mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad, maka mereka wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Tidaklah Yahudi Nasrani mendengar tentang ajaranku, yaitu Islam, kemudian ia tidak beriman kepadaku, kecuali ia pasti masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak sekalian ya, dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran, Allah sudah mengambil perjanjian dari para nabi seluruhnya, Pak, bahwa kalau mereka masih hidup kemudian Rasulullah sudah diutus, mereka wajib menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ketika aku memberikan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah, kemudian datang kepada kamu nabi ini, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan apa yang ada pada kalian, la tu'minunna bih, itu hendaklah kalian beriman kepada nabi ini, wala tansurunnah, dan hendaklah kalian membela nabi ini. Iya, sampai-sampai kata Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Muslim, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalaulah Musa masih hidup, dia wajib mengikutiku, dia wajib menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Makanya Nabi Isa ketika nanti turun di akhir zaman, maka beliau akan memperlakukan syariat Nabi Muhammad, bukan syariat beliau sebelum beliau diangkat ke langit. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi pahamilah ini, bahwa ternyata tidak setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis pemahamannya bisa diterima. Oleh karena itulah para ulama memberikan kepada kita bimbingan agar dalam memahami Al-Quran dan hadis harus diikat dengan pemahaman mereka para ahlinya. Siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang mengikuti metode mereka. Apalagi para sahabat, generasi yang sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah 100, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." As-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka ini siapa? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Tidak ada generasi yang dinyatakan keridhoannya oleh Allah kecuali generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memuji dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita mengikuti sunnah mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tahawi dalam kitab Mushkil al-Athar dan sanadnya sahih, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah-fitnah. Lalu seorang sahabat yang bernama Hudzaifah berkata, "Ya Rasulullah, mada nasna'u?" Apa yang harus kami lakukan wahai Rasulullah kalau muncul fitnah-fitnah itu? Fitnah di sini artinya Pak, penyimpangan-penyimpangan dalam agama. Apa kata Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awwal.
hendaklah kamu kembali kepada urusan kamu yang pertama. Urusan yang pertama siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat nanti akan muncul fitnah-fitnah, yaitu penyimpangan-penyimpangan dari agama. Fitnah-fitnah yang dimaksud di sini pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan solusinya tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaklah kalian kembali kepada urusan kalian yang pertama. Al-Imam Abu Daud, demikian pula At-Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis hasan sahih, meriwayatkan dari hadis Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat yang mulia, di mana Al-Irbad bin Sariyah berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan kepada kami nasihat yang membuat hati kami takut, air mata kami berlinang. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang ingin berpisah, wahai Rasulullah. Fa'ausina, tolong berikan wasiat kepada kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Beliau berkata, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun kamu dipimpin oleh hamba sahaya yang berasal dari Ethiopia. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang hidup nanti setelahku akan melihat perpecahan yang banyak. Lalu Rasulullah bersabda, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang tertunjuki setelahku. Gigit ia dengan gigi geram dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah itu sesat, kata beliau. Subhanallah, Rasulullah SAW mengatakan, ketika kalian melihat perpecahan, hendaklah berpegang kepada sunnahku dan sunnah. Ternyata Rasulullah tidak mencukupkan sunnahku, tapi ditambahkan oleh Rasulullah SAW apa? Sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Daud, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Subhanallah, ini adalah merupakan pujian langsung dari Rasulullah SAW terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata sebagaimana dikeluarkan Ibnu Battah dengan sanad yang sahih. Kata Abdullah bin Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanni biman qad mat. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa. Qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyih. Ya. Kata beliau, siapa di antara kalian yang ingin mengambil suri tauladan, ambillah dari para sahabat. Karena mereka orang yang paling bening hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, dan yang paling lurus petunjuknya. Mereka suatu kaum yang memang Allah pilih untuk menjadi sahabat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Makanya Pak, seluruh ulama dari 4 madhab, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, ya pentolannya madhab Maliki siapa? Imam Malik bin Anas. Pentolannya madhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya siapa Pak? Muhammad bin Idris. Abu Hanifah namanya siapa? An-Nu'man bin Thabit.
Madzhab Hambali ininya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam ini seluruhnya sepakat untuk wajibnya memahami pemahaman para sahabat, mengambil pemahaman para sahabat. Saya akan sebutkan perkataan mereka satu persatu, dimulai dari Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan apa yang membereskan generasi pertamanya. Generasi yang pertama di sini apa? Para sahabat. Abu Hanifah berkata, "Idza ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijal wa nahnu rijal." Kata Abu Hanifah, apabila datang dari Rasulullah maka harus di atas kepala dan mata, artinya harus diterima. Dan apabila datang dari sahabat Rasulullah maka harus di atas kepala dan mata, harus diterima. Dan apabila datang selain mereka, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Lihat Abu Hanifah rahimahullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i, apalagi Imam Syafi'i, Pak, pembelaan beliau terhadap manhaj sahabat luar biasa. Bahkan beliau memberikan kaidah-kaidah yang luar biasa yang menjadi bimbingan para ulama setelahnya di dalam memahami pemahaman para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan disebutkan itu oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Imam Syafi'i berkata, "Waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil karim wa ala lisani nabihi. Sungguh Allah telah memuji para sahabat di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, wa hum fauqana fi kulli ilmin wajtihadin wa wara'in wastimbatin. Mereka para sahabat di atas kita. Kita di sini bukan antum, para Imam Syafi'i maksudnya. Ya. Mereka para sahabat di atas kita, Imam Syafi'i yang bicara ini. Dalam masalah ilmu, dalam masalah akal, dalam masalah istinbat, dalam masalah kewaraan, dalam masalah istidrak, semuanya dalam perkara agama, kata Imam Syafi'i, mereka di atas kita. Imam Syafi'i rahimahullah. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana indana min ara'ina li anfusina. Pendapat mereka lebih terpuji buat kita dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lalu kemudian beliau berkata, wa ijma'uhum indana hujjah in ijtama'u. Kesepakatan mereka adalah hujjah ketika mereka bersepakat. Ya. Wa in ikhtalafu nasiru ila qauli wahidin minhum. Tapi kalau mereka berselisih, kata beliau, maka kita pilih salah satu pendapatnya yang paling kuat. Wa in qala wahidun minhum wa lam yu'raf lahu mukhalifun. Dan kalau salah seorang sahabat berpendapat lalu tidak ada sahabat lain yang menyelisih pendapat ini, ya fahuwa aidan indana hujjah, maka itu pun menurut kami hujjah atau dalil. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan bahwa para sahabat itu Pak di atas kita dalam setiap ilmu, dalam setiap akal, dalam setiap istinbat, keilmuan mereka luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan pendapat mereka itu lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata dalam kitab Aslus Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak sekalian, ya,
Ini menunjukkan Pak, penting sekali untuk merujuk bagaimana pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan alhamdulillah Pak, kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari selalu membawakan pendapat-pendapat para sahabat ketika menafsirkan Al-Quranul Karim. Demikian pula kitab fatwa-fatwa para sahabat telah dikumpulkan oleh para ulama seperti dalam kitab Al-Musannaf Abdul Razzaq, Al-Musannafnya Ibn Abi Syaibah, demikian pula Imam Ad-Darimi dalam sunannya, banyak lagi yang lainnya. Cuman sayangnya kenapa? Kita belum pernah membacanya. Kenapa? Karena buku itu belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, sehingga tidak tersentuh oleh tangan-tangan kita. Ya, itulah memang sayang, seribu sayang. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman siapa? Kalau setiap muslim berkata, saya Al-Quran dan hadis, tapi pemahamannya pemahaman saya sendiri, saya yakin akan terjadi perpecahan walaupun Al-Quran dan hadisnya sama. Berarti pemahaman kita harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, dan para ulama yang mengikuti mereka. Ya, seperti Al-Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka dalam akidah satu, tidak ada perbedaan. Walaupun dalam masalah fikih terjadi perselisihan. Iya, tapi dalam masalah pokok-pokok, agama, usuluddin, mereka semua satu, Pak. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Kecuali Abu Hanifah, di situ ada sedikit perbedaan dalam masalah amal. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Inilah kebenaran. Inilah al-haq yang harus senantiasa kita pegang, ya akhul Islam. Karena memang di zaman ini, akhi, subhanallah, kebenaran itu terkadang samar di mata kita. Kenapa? Akibat daripada kurangnya keilmuan kita terhadap Al-Quran, terhadap sunnah, dan terhadap pemahaman para ulama setelahnya. Kita tidak pernah baca masalahnya. Kita melihat kok kaum muslimin ya beragam-ragam macam-macam Al-Quran dan hadisnya, kan mereka juga semua berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, tapi kok pemahamannya beda. Nah, Mbak, kalau pemahaman itu dikembalikan kepada pemahaman sendiri-sendiri, saya yakin akan terjadi perbedaan. Tapi kalau kita mengikuti metode para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, demikian pula imam yang 4, bagaimana tata cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kaidah-kaidah syar'iyyahnya yang telah mereka tetapkan dalam kitab-kitab mereka, kita akan faham mana yang hak dan mana yang batil. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Berarti Pak, untuk meraih kebenaran itu kita harus melakukan beberapa cara. Cara yang pertama, Pak, kita harus bersungguh-sungguh nuntut ilmu, Pak. Nuntut ilmu apa? Nuntut ilmu Allah. Kalau kita, masya Allah, dalam masalah ilmu dunia luar biasa, tapi kalau menuntut ilmu agama kita ini kurang sekali, minim sekali. Cobalah kita introspeksi diri, Pak. Ayat Al-Quran itu yang jumlahnya 6.000 lebih, berapa ayat yang sudah kita pelajari? Iya. Hadis-hadis Nabi SAW yang puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, berapa hadis yang sudah kita pelajari? Terkadang kita selalu berkata, kita kan jangan akhirat melulu, dunia akhirat harus 50-50, harus seimbang. Nah, sekarang saya mau tanya, antum belajar sudah berapa puluh hadis untuk belajar? Ya, walau 40 hadis kita belajar, kemudian kita ngomong 50-50, malu dong, Pak. Ya. Masya Allah. Kita paham tentang permesinan, tapi nggak paham sholat dengan dalil-dalilnya, kan lucu, Pak. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Bukankah Allah mengecam kita, orang-orang yang hanya sebatas taunya tentang dunia tapi lalai tentang akhirat, dikecam oleh Allah, dibenci oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya
wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka itu berilmunya hanya tentang dunia saja dan mereka lalai tentang akhirat. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah." Allah benci kepada orang 5 sifat ini. Siapa dia? Allah benci kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar. Apabila malam seperti bangkai, apabila siang seperti keledai, kata Rasulullah. Dia berilmu tentang dunia, tapi ia bodoh tentang akhirat. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itu Bapak sekalian, kita berusaha menggali agama kita ini. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah yaitu yang berusaha tafakuh dalam agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan jadikan ia faham tentang agama. Dia ingin berusaha tafakuh dalam agama. Coba perhatikan Bapak sekalian, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya? Apa yang diinginkan oleh Allah kebaikan? Yaitu dia akan dijadikan mau memahami agamanya, mau mempelajari agamanya. Berarti kalau kebalikannya apa? Berarti orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia tidak mau peduli dengan agamanya. Dia tidak mau peduli dengan agamanya. Dia tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai seperti itu ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Al-Qur'an ada di rumah kita. Jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi hujjatun alaina. Kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah yang akan menolong kamu nanti pada hari kiamat. Atau Al-Quran itu akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Ketika Al-Quran kita pelajari, kita baca, kita tadabburi, semoga itu Al-Quran memasukkan kita ke dalam surga, membimbing kita ke surga. Tapi ketika Al-Quran hanya sebatas pajangan-pajangan di tembok, wah, kalau rumah kita terkadang dihiasi dengan ayat kursi, masjid-masjid dihiasi dengan apa, tapi tidak pernah dipahami, Pak, tidak pernah dibahas, tidak pernah dipelajari. Subhanallah. Kita khawatir justru Al-Quran itu menjadi apa? Bumerang yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka itu sudah ada kunci-kuncinya, sudah terkunci mati? Artinya orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, hatinya sudah terkunci mati. Na'udzubillah. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Berarti ini, agar kita meraih kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan hadis, kita harus mempelajarinya, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat Pak, para ulama mengingatkan, kalau kita ingin belajar Al-Quran dan hadis, cari orang yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Jangan hanya sebatas pandai bicara. Kalau cuma sebatas pandai bicara sih banyak. Dalam menuntut ilmu itu harus ambil dari ahlinya. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab, beliau berkata, wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Kalau cuma sebatas pintar ngomong tapi dia tidak paham tentang Al-Quran, dia tidak paham tentang hadis Nabi SAW, dia tidak akan bisa. Maka dari itu ya akhul Islam, menuntut ilmu lah. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis-hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW mendoakan orang yang mempelajari hadis.
Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir. Naddarallahu ra'a, kata Rasulullah, sami'a maqalati fahafawa'aha fahafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seorang hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia mempelajarinya, memahaminya, lalu ia menyampaikan sebagaimana ia mendengarnya. Masya Allah, Rasulullah SAW mendoakan, Pak, orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Makanya Sufyan bin Uyainah berkata, ma ra'aitu ahlal hadithi qat illa wa ra'aitu wajhahu wa ra'aitu fi wajhi nudhar li hadzal hadis. Aku tidak pernah melihat seorang ahli hadis pun kecuali wajahnya terlihat bercahaya berdasarkan hadis ini. Iya, betul ya akhul Islam, azani Allah ya. Kalau kita terus-menerus hari-hari kita sibuk ya untuk mencari dunia, kapan kita sediakan waktu kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita berusaha ya akhul Islam, azani Allah, untuk mencari kebenaran itu. Jadi ini yang pertama, untuk mencari kebenaran kita harus menyingsingkan lengan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, menggali kitab-kitab para ulama, bagaimana mereka menerjemahkan Al-Qur'an dan hadis, karena mereka wasilah menuju pemahaman yang sahih. Ingat ya, para ulama itu bukan tujuan, Pak, tapi sebatas wasilah. Tujuan kita apa? Al-Quran dan hadis. Karena sebagian kaum muslim ini terkadang menjadikan ulama tujuan, seakan-akan ulama itu dalil. Ya, ketika dia terjadi perselisihan, dalilnya pendapat ulama fulan. Oh, saya punya dalil. Apa itu? Berkata Imam fulan, ulama fulan. Itu bukan dalil. Dalil itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu dalil, Pak. Pendapat ulama itu hanyalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Makanya para ulama memberikan kaidah apa? Kalau terjadi perselisihan ulama, dalil kita bukan pendapat ulama, tapi dalil kita Al-Quran dan hadis. Kadang kan kalau ketika berselisih, seringkali pada orang berkata, itu kan pendapat ulama sampean, saya juga punya ulama kok. Kita katakan ya ulamaku, ulamamu, ulamamu, ulamaku. Iya. Dalam masalah perselisihan kita tidak boleh berhujah dengan pendapat ulama, Mas. Taib sampean berkata demikian berdasarkan pendapat ulama. Dalilnya mana? Al-Quran, hadisnya. Mari kita diskusi secara ilmiah berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena sampean punya ulama-ulama, saya juga ulama-ulama, semua ulama. Ulama bukan dalil untuk ulama lain, tapi dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang benar. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Iya. Karena kita yakin, Pak, ulama itu tidak maksum, Pak. Ulama itu bukan nabi. Ulama itu manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Yang benar, yang pasti benar itu Al-Quran dan hadis, kan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ulama yang mengatakan saya nggak pernah salah. Apalagi ya sampai mewajibkan kamu harus ikut madhab saya, benar maupun salah, tidak pernah ada ulama seperti itu. Kita terkadang kan pendapatnya banyak kaum muslimin ya di Indonesia ini mengatakan kamu tuh jangan banyak-banyak madhab, kenapa? Kalau madhab Syafi'i saja, ya nggak usah banyak-banyak. Subhanallah. Berarti kalau kita ngikutin madhab Syafi'i saja satu toh begitu, sama saja mengatakan kebenaran itu hanya ada dalam madhab Syafi'i. Selainnya salah. Imam Syafi'i sendiri nggak pernah berkata seperti itu kok. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan apa beliau? Berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada ahli qawli ahad. Kaum muslimin bersepakat bahwasannya siapa yang sudah jelas kepada dia hadis Rasul, tidak boleh ia meninggalkan hadis itu hanya karena pendapat seseorang. Hanya karena mengikuti pendapat seseorang, tidak boleh, kata Imam Syafi'i.
Beliau juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala Rasul." Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, fal qawlu ma qalahu Rasul fadribu qawlil haid. Maka yang harus kalian ambil sabda Rasulullah, buang jauh-jauh pendapat saya. Imam Syafi'i rahimahullah, subhanallah. Kaidah beliau luar biasa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada muridnya, beliau berkata, "Ya Ibn Asad, hai anak Asad, iqti ilai, tolong nisbatkan kepada saya. Haitu au mittu, baik aku masih hidup atau aku sudah meninggal dunia. Anna kulla haditsin sahha fa inni aqulu bih." Bahwa apabila hadis telah sahih, itulah pendapat saya. Wa illam yablugni, walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung sekali. Beliau tidak pernah mengatakan kamu harus wajib ikut mazhab saya ya, jangan keluar, tidak pernah. Kalaulah kita ini harus mengikuti satu mazhab saja, buktinya Imam Syafi'i bikin mazhab sendiri. Waktu Imam Syafi'i masih hidup kan ada dua mazhab, mazhab Maliki sama mazhab Hanafi. Kenapa enggak mazhab Maliki saja selesai satu? Tidak boleh ya yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah Pak ya, terkadang tercelahnya kita sebagai kaum muslimin fanatik buta terhadap mazhab. Sehingga seakan-akan yang dikatakan mazhabnya itulah yang paling benar. Bukan. Kebenaran itu yang mutlak yang berasal dari Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman yang sahih tentunya. Maka dari itulah Bapak sekalian, sekali lagi, untuk mencari kebenaran wajib kita menuntut ilmu. Kita buka kitab-kitab para ulama, kita pelajari. Dan tentunya mempelajari alat-alat, ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis ini butuh waktu yang lama, Pak. Sebab kata para ulama ya, ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis yang pertama bahasa Arab. Berarti kita harus belajar bahasa Arabnya. Sementara kita nggak bisa bahasa Arab, tapi kok sudah seakan-akan sudah jadi ahli tafsir, Pak. Banyak orang seperti itu, Pak. Ya, bahasa Arab nggak bisa, ambil ayat, pahami sendiri. Oh, menurut saya ayat ini, Masya Allah. Siapa Anda? Anda ahli tafsir? Ya. Padahal bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu Pak jauh maknanya. Translate, penterjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam ilmu dalam dunia penterjemahan. Siapa saja yang membaca tentang ilmu tentang penterjemahan, itu tidak ada yang 100% bisa pas. Paling banter 80% mendekati maknanya. Maka kalau kita membaca Al-Quran sebatas terjemahannya, tidak akan sampai kepada makna yang sebenarnya secara bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasanya yang sangat dalam dan luas sekali. Maka untuk mencari kebenaran, penting kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu yang bisa memahamkan kita tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan sudah saya sebutkan tadi, untuk memahami Al-Quran dan hadis, penting kita untuk memahami bahasa Arab. Kita juga harus belajar kaidah-kaidahnya berupa ushul fikih dan yang mendukung semua itu. Dan ini bukan bukan waktu yang sebentar, tapi ya butuh waktu yang amat panjang. Kemudian agar kita mendapatkan kebenaran. Yang kedua, selain menuntut ilmu itu berdoa kepada Allah. Penting kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hidayah kepada kebenaran itu. Adalah di antara doa Rasulullah SAW, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi bi'idnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratil mustaqim. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya Allah, berikan aku hidayah dalam perkara-perkara yang diperselisihkan itu,
dari kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kalau Rasulullah SAW saja berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah, maka kita pun penting untuk meminta kepada Allah. Bukankah alhamdulillah setiap sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Allah memerintahkan kita setiap harinya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim 17 kali lebih, karena hidayah Allah sangat banyak sekali. Barangkali kita sudah mendapatkan hidayah dalam cara ibadah kita, belum tentu kita dapat hidayah dalam akidah kita. Belum tentu kita dapat hidayah di dalam akhlak dan muamalah kita. Belum tentu kita belum dapat hidayah dalam adab-adab kita. Maka kita berusaha untuk minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang kedua adalah minta kepada Allah. Terus minta agar kita ini diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sebab kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita dan taufik, kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Maka itu hidayah milik Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang kedua ini Bapak sekalian, mintalah kepada Allah hidayah itu. Kemudian yang ketiga, akhwan Islam azani Allah, untuk menerima untuk mendapatkan kebenaran itu, penting kita untuk membeningkan hati kita. Membeningkan dari apa? Hawa nafsu, lebih mengikuti hawa nafsu kita, lebih mengikuti syahwat kita. Terkadang ada orang tahu kebenaran, tapi karena kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan syahwatnya, dia tidak dapat kebenaran itu. Makanya untuk mendapatkan kebenaran itu bukan hanya sebatas tahu, tapi juga menginginkan. Hati kita menginginkan. Yang kedua, hati kita harus bening dan bersih. Karena kebenaran itu berat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, kemudian apa? Wa tawasaw bil haqqi, saling beri wasiat tentang kebenaran. Kemudian apa? Dan saling berwasiat tentang kesabaran. Di sini Allah memulai dengan kebenaran dulu, setelah itu kesabaran. Kata para ulama, karena kebenaran itu berat, butuh kesabaran. Kebenaran seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kebenaran seringkali tidak sesuai dengan syahwat kita. Terkadang kita mengetahui sebuah hadis atau Al-Quran hadis yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Disitulah memang kita diuji. Kalaulah hati kita bening betul-betul, Islam kita sempurna. Islam itu artinya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala total. Subhanallah, dia akan mendapatkan kebenaran. Lihat orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu hak, benar. Mereka mengetahui tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mengapa mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW? Karena mereka hatinya tidak bening, dipenuhi dengan kedengkian dalam hati mereka. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan yang ketiga ini, siapa yang ingin mendapatkan kebenaran, beningkan hati kita. Usahakan hati kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Sufyan bin Uyainah berkata, laisal aqil man ya'rifu syarr wal khair. Bukanlah orang yang berakal orang yang sebatas tahu ini baik ini buruk, bukan.
Wa innamal aqil alladhi idza arafa al-haqqa ittaba'ah wa idza arafa asy-syar'a ijtanabah. Akan tetapi orang yang berakal itu, kata beliau, yang apabila tahu kebenaran dia ikuti, apabila dia tahu ini keburukan dia tinggalkan. Itu orang yang berakal. Kalau cuma sebatas tahu, oh ini benar, oh ini salah, tapi ternyata yang benar kita tinggalkan, yang salah kita lakukan, itu menunjukkan karena kita mengikuti hawa nafsu, berarti kita tidak mendapatkan kebenaran itu. Dahulu ya, di zaman Nabi Musa ada seorang yang bernama Bal'am. Dia tadinya diajarkan oleh Allah ayat-ayat Allah, tapi sayang dia ngikutin hawa nafsu, dia lebih condong kepada dunia, akhirnya dia tinggalkan ayat-ayat Allah itu. Maka Allah pun menurunkan ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah si Bal'am ini dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kabar orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami itu. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka ia pun diikuti oleh syaitan, lalu ia menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kata Allah, kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi sayang, dia mengikuti hawa nafsunya dan lebih condong kepada dunia. Inilah Pak, kalau orang hatinya tidak bening Pak, seperti si Bal'am ini, sudah diajarkan ayat-ayat Allah, tapi ternyata karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya, dia lebih cinta dunia, dia tinggalkan ayat-ayat Allah itu demi untuk mendapatkan kesenangan sedikit dari kehidupan dunia. Demikian pula apabila kita ya masih dikuasai oleh hawa nafsu, masih cinta dunia kita luar biasa, walaupun kita tahu kebenaran, sulit sekali kita untuk mendapatkan kebenaran itu. Makanya pembeningan hati itu segala-galanya pada dalam Islam Pak. Keselamatan kita nanti pada hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah berfirman apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Berarti keselamatan kita nanti di hari akhirat tergantung keselamatan hati kita. Semakin hati kita selamat dari ngikutin hawa nafsu, semakin hati kita selamat dari kesyirikan dan demikian pula pengagungan selain Allah, maka di saat itu semakin kita selamat kelak pada hari kiamat. Tapi semakin hati kita tidak selamat dan kita lebih memilih hawa nafsu kita daripada mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, semakin kita kurang selamat kelak pada hari kiamat. Maka akhi, siapa yang ingin mendapatkan kebenaran, 3 perkara ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah. Yang ketiga, beningkan hati kita, bersihkan hati kita daripada hawa nafsu dan syahwat ya, yang akan menghalangi kita untuk mengikuti kebenaran itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebenaran itu Pak. Lalu kemudian kita pun istiqomah di atas kebenaran itu sampai mati kita. Karena sekali lagi surga dikelilingi oleh yang berat-berat. Rasulullah bersabda, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh makarih, sesuatu yang berat terhadap hawa nafsu kita. Wa huffatin naru bisyahawat. Sementara api neraka itu dikelilingi oleh syahwat ya. Sampai-sampai ketika Allah memerintahkan Jibril untuk melihat surga, apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, aku khawatir tidak ada yang bisa masuk surga. Ketika malaikat Jibril melihat kepada api neraka, apa kata malaikat Jibril? Ya Rabb, aku khawatir tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka. Kenapa? Karena neraka dikelilingi oleh syahwat. Dan syahwat itu enak Pak, disukai oleh ya syahwat kita.
Ya. Tapi untuk mengikuti kebenaran, untuk mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya berat dan berat. Butuh perjuangan melawan hawa nafsu, butuh perjuangan melawan syaitan. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang hakikat mujahid siapa, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW sabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad itu hakikatnya yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang berat, perjuangan melawan hawa nafsu ini berat sekali. Ya butuh kekuatan iman, butuh kesabaran yang ekstra. Ya semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa bersabar di dunia ini. Biarlah kita bersabar sebentar di dunia daripada kita harus bersabar di api neraka. Karena kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya. Iya. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali di antara Bapak ada yang bertanya, silakan. Surga itu milik Allah, neraka pun milik Allah. Allah pun sudah memancangkan jalan menuju surga. Berarti kebenaran atau jalan yang bisa menyampaikan diri kita kepada Allah, kepada surga adalah jalan yang dipancangkan oleh Allah dan Rasul-Nya, bukan jalan yang dibuat oleh kita sendiri. Allah telah menurunkan agama kita, telah membuat syariat-syariat yang diturunkan melalui lisan Rasulullah. Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran tentang jalan menuju surga itu. Maka tidak ada jalan menuju surga dan menuju Allah kecuali melalui jalan yang telah dipancangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa yang mencari jalan selain itu, dia tidak akan sampai selama-lamanya. Iya, dia tidak akan sampai. Ya, kenapa? Yang Allah ridhoi hanyalah yang Allah wahyukan kepada Rasul-Nya. Ya. Adapun kita memandang itu baik, padahal yang kita pandang baik itu belum tentu di sisi Allah baik. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Iya. Iya. Maka dari itu akhwat Islam azanillah, kita ini terkadang sok tahu. Oh, ini jalan kebenaran menurut siapa? Menurut saya. Maaf, kalau menurut Anda tidak menjamin. Saya ingin kebenaran itu menurut Allah dan Rasul-Nya, yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadisnya salawatullahi alaihi wassalam. Adapun anda bukan membuat syariat yang menurut anda baik, belum tentu di sisi Allah baik. Ya. Ini akal Islam, apalagi yang ngikutin cara-cara orang-orang kafir di luar Islam. Masya Allah, bagaimana kita akan mendapatkan hidayah? Seakan-akan kita tidak cukup dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Seakan-akan kita tidak cukup dengan agama yang telah Allah syariatkan kepada Rasul-Nya, sehingga kita harus mencari-cari jalan selain Allah. Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaba. Apa tidak cukup kepada mereka bahwa kami telah menurunkan Al-Quran kepada mereka? Apa enggak cukup sehingga kita harus mencari jalan-jalan yang lainnya? Cukup sudah Al-Quran dan hadis. Semua di situ ada kebenaran. Kita tidak butuh kepada pendapatnya Aristoteles, Plato, Archimedes, ataupun orang-orang barat yang lainnya. Kita tidak butuh. Cukuplah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Imam Ad-Dhahabi berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa laysa bitamwih. Ilmu itu hakikatnya adalah firman Allah, sabda Rasulullah, pemahaman para sahabat, bukan yang dibuat-buat. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Ilmu itu yang ada padanya perkataan haddatsana sampai ke Rasulullah. Iya, bukan selain itu hanyalah waswas syaitan belaka. Nah ini ya, jadi kewajiban kita kalau kita ingin meniti jalan menuju surga, kita ingin meniti jalan kebenaran yang ada di sisi Allah, ya harus sesuai dengan apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasul-Nya.
bukan melalui pendapat-pendapat kita, akal-akal kita, bukan. Ya. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "I'lamu anna hadzal din lam yudha 'ala uqul rijal." Ketahuilah bahwa agama kita ini tidak diletakkan pada akal-akal manusia, tidak. Agama kita tidak berdasarkan pada apa? Akal dan ra'yu, tapi berdasarkan kepada wahyu. Allahu a'lam. Masih ada yang mau tanya? Saya mau nanya, bagaimana kiat-kiat agar tetap istiqomah untuk anak-anak muda untuk menuntut ilmu? Bagaimana kita bisa istiqomah agar terus bisa menuntut ilmu? Untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda terutama. Wah, ini penting sekali. Ketahuilah, anak muda itu sangat mudah terpengaruh dalam pergaulan. Berarti anak muda ini harus mencari teman-teman yang soleh dan baik. Ingat, nanti di hari kiamat, penduduk api neraka akan menyesal punya teman yang tidak baik. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, ya, ketika menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka, Allah berfirman, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula." Dia berkata, "Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat saya. Sungguh dia sudah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan." Itulah setan yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Berarti seorang pemuda harus berani meninggalkan teman-temannya yang bisa menyesatkan dia. Kan terkadang pemuda itu ya takut ditinggalkan teman-teman. Jangan takut. Kalau kata Rasulullah, "Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seseorang itu di atas agama temannya. Hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Iya. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang bisa menyesatkan kita, yang menyeru kepada jalan-jalan syaitan. Jangan. Jadikan teman-teman kita yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa terus meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Seorang pemuda penting sekali. Yang kedua, seorang pemuda ya berusaha untuk dekat dengan para alim ulama. Ini penting. Mendekat-dekat dengan para ustadz-ustadz yang punya ilmu supaya terbimbing dia. Sebab kalau pemuda itu jauh dari para ahli ilmu, sulit, tidak ada yang membimbing dia nanti. Karena pemuda itu kan namanya pemuda terkadang lagi semangat gitu. Akhirnya ketika memperjuangkan Islam, dia pengen perjuangkan Islam tapi sebatas dengan semangat. Akhirnya apa? Ngaco memperjuangkan Islamnya. Bukan seperti itu. Memperjuangkan Islam semua dengan ilmu dan ilmu, bukan sebatas dengan semangat, kata para ulama. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda dia harus sadar. Apa itu? Bahwa seorang pemuda ketika dia bertakwa kepada Allah, pahalanya jauh lebih besar daripada orang tua yang bertakwa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Sadarilah wahai pemuda. Di saat kamu dengan kepemudaan kamu ternyata lebih memilih jalan Allah daripada berhura-hura seperti pemuda-pemuda yang lainnya, menghabiskan waktu-waktu tanpa ada manfaatnya, kita habiskan, Masya Allah. Mereka pemuda-pemuda yang kelak pada hari kiamat mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalau kita khawatir fitnah yang begitu sangat besar berupa syahwat, segera menikah. Anjuran dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu ba'ah,
Bah itu memberikan nafkah secara lahiriah dan ya batiniah. Maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menahan kemaluan. Faman lam yastati, tapi kalau dia tidak mampu untuk ba'ah, belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena itu bisa menjadi tameng buat dia insyaallah. Iya. Nah ini pemuda ya. Maka dari itu berusahalah sekuat tenaga untuk melaksanakan hal-hal seperti itu sehingga kita bisa istiqomah. Selain tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Iya. Emang itulah gak enaknya jadi orang awam, Pak. Jadi orang awam tuh gak enak, Pak. Soalnya dikit ada perselisihan bingung. Aduh, aku bingung katanya. Makanya disitulah kita butuh kepada kaidah dan terus fungsinya menuntut ilmu itu untuk memahami. Kalau kita sudah tahu kaidahnya, kita tidak akan pusing. Sudah paham kaidahnya begini selesai sudah. Ya. Maka dari itu Pak, untuk menuntut ilmu dari para ahlinya di zaman ini mudah sebetulnya. Karena di zaman ini Allah memberikan kemudahan yang tidak pernah diberikan kemudahan di zaman-zaman sebelum kita. Ya, antum bisa download di internet ceramah-ceramah para masyayikh, ya para asatidzah dan yang lainnya. Mudah sekali, asal ada kemauan. Ya. Nah itu masalahnya, kita terkadang nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Nah, belajar bahasa Arab, pelajari bahasa Arab, ya, supaya antum bisa mendownload misalnya ceramahnya para ahli, para ulama hadis yang betul-betul masya Allah. Ya, di Android saja Pak, saya punya Samsung nih, di Android ada buku-buku Syekh Mukbil dikumpulkan dalam satu aplikasi. Buku-buku Syekh Albani dikumpulkan dalam satu aplikasi. Buku-buku Syekh Fauzan dikumpulkan dalam satu aplikasi. Masya Allah nikmat. Bahkan rekaman-rekaman Syekh Albani rahimahullah jadikan satu aplikasi. Tinggal download, masukin dalam di Play Store. Mudah sekali menuntut ilmu di zaman sekarang. Makanya kita jadi khawatir tadi hari kiamat ditanya oleh Allah, "Hai fulan, kenapa kamu begini?" Enggak tahu ya Allah. Apa kata Allah kalau Allah berfirman, bukankah sudah dimudahkan jalan menuju ilmu tersebut? Kamu tinggal ngambil kok sendiri. Ya, mudah zaman sekarang itu. Ya. Oh, di Bali nggak ada ustaz gini-gini, kan bisa. Kita bisa usahakan. Televisi ada, ini ada, luar biasa, mudah, asal ada semangat. Masalahnya kita nggak punya semangat, itu yang masalah. Iya, bisa Pak. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Memang untuk mengatakan dari orang yang sudah sempurna ini apa relatif loh Pak. Tapi maksud Imam Nawawi sudah ahli Pak, menguasai. Kalau antum belajar ilmu hadis dari orang yang sudah betul-betul menguasai ilmu hadis. Kalau antum belajar fikih dari orang yang betul-betul paham ilmu fikih. Kalau antum belajar ya tentang masalah ilmu-ilmu apa saja, hatta masalah ilmu dunia, antum belajar masalah matematika harus kepada ahli matematika Pak. Masa antum belajar kedokteran sama petani, kan gak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Tapi ingat, di zaman sekarang ini banyak orang Pak berani ceramah sana sini, padahal dia bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Zaman sekarang untuk jadi khotib Jumat terkadang mudah. Di Jakarta itu ada kursus khotib Jumat 4 bulan, dapat sertifikat bisa khotib Jumat sana sini. Iya. Yang masuk di televisi itu kan setelah ikut lomba ceramah, pildacilnya, pemilihan dai-dainya, menang masuk televisi dengan modal hanya sebatas pintar ngomong dan beretorika, bahasa Arab aja nggak bisa. Akhirnya apa? Kalau sudah masuk televisi orang anggap wah ini ulama, padahal bukan ulama sama sekali. Itulah kenyataannya. Ya, Allah musta'an. Maka dari itulah di zaman ini kita harus ekstra hati-hati.
Kalau dulu di zaman Imam Ahmad bin Hambal, mereka mengatakan kunna idza aradna an na'khudhal hadits min ahadin jalatna syahrain wa natasa'al an. Kami dahulu kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk memperhatikan 2 bulan. Lalu kami bertanya-tanya tentang orang ini, bagaimana akidahnya, bagaimana ilmunya dan yang lainnya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu an tuzawwijahu bibnatik? Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu? Dulu di zaman dulu tuh ulama sabrek-abrek Pak, apalagi di zaman sekarang. Sekarang lebih ekstra hati-hati. Tidak sembarangan, tidak setiap orang berbicara tentang agama bisa kita ambil ilmunya Pak. Ya. Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW sabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asaghir. Siapa al-asaghir? Ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat Abdullah bin Mubarak, al-asaghir hum ahlul bidah, ahli bid'ah. Yang kedua, al-asaghir hum sigharun fil ilm, yaitu orang yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya. Ya. Nah ini, maka dari itu kita penting untuk memilah dan memilih. Adapun siapa pemuda, kayaknya semua ngaku pemuda deh Pak, walaupun sudah tua. Terkadang saya masih muda. Ya pemuda, mereka orang-orang yang masih kuat ya syahwatnya. Ya, biasanya laki-laki itu kesempurnaan akalnya umur 40 tahun. Sudah umur 40 tahun itu puncak kesempurnaan akal laki-laki. Iya. Dan akan semakin berkurang terus ketika telah semakin tua. Maka dari itu pemuda yang dimaksud di sini itu mereka-mereka yang umurnya 20-an ya, yang mereka itu masih sedang kuat-kuatnya 30-an. Adapun yang sudah mulai senja umur 50, 60. Maka yang seperti ini biasanya syahwatnya sudah mulai berkurang, Mbak. Dan keinginan untuk taqarrub kepada Allah sudah kuat. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa di antara orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang pedih, siapa? Orang tua renta tapi berzina. Kenapa? Orang tua nggak ada keinginan syahwat lagi, tapi kok berzina? Makanya disebutkan dalam hadis, Allah memberikan uzur kepada hamba yang umurnya 60 tahun. Artinya kalau umur 60 tahun belum kembali juga, itu tanda keburukan buat orang itu. Iya. Tapi kalau umur 60 tahun dia sudah beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, alhamdulillah, tanda kebaikan buat dia. Allah. Bagaimana usaha membandingkan hati? Usaha untuk membeningkan hati memang sudah saya sebutkan perjuangan yang tak pernah habis-habisnya selama hayat masih di kandung badan. Ya. Berarti kita harus pahami pertama, kita harus mengetahui tentang penyakit-penyakit jiwa berupa syahwat, berupa berbagai macam penyakit-penyakit hati. Cinta dunia, cinta kedudukan. Kemudian kita yang kedua berusaha untuk menjauhi pemikiran-pemikiran menyesatkan, karena itu bisa mengotori hati. Yang ketiga, kita berusaha untuk meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Kalau kita manusia kan tidak lepas dari berbuat maksiat. Apalagi mereka yang tinggal di tempat-tempat di situ banyak fitnah dan syahwat. Ya, perempuan-perempuan setengah telanjang di jalan-jalan berjalan, bahkan bukan setengah telanjang lagi, 1/4 telanjang. Ya, membuat kotor mata kita dan hati kita. Maka di saat itu banyak-banyak segera banyak istighfar dan taubat. Adalah Rasulullah setiap harinya beristighfar dan bertaubat 100 kali.
kali, memperbanyak amalan soleh, baca Quran dan yang lain. Ya. Kemudian membenihkan hati dengan cara mempelajari khutuwati syaitan. Apa itu langkah-langkah setan? Karena setan itu pintar, Pak. Ya, terkadang syaitan itu tidak ingin kita ini dapat pahala, kita dijatuhkan kepada riya, akhirnya nggak dapat pahala. Makanya jalan-jalan syaitan itu harus kita pelajari satu persatu. Bagaimana warna-warni syaitan di dalam menggoda manusia. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sufyan Ats-Tsauri berkata langkah-langkah setan itu lebih halus daripada sutra. Terkadang kita tidak sadar kalau kita sudah terkena jaring-jaring langkah-langkah setan itu. Betul. Ya. Allah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kebenaran dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjalankan kebenaran itu. Karena untuk mengetahui kebenaran butuh perjuangan, dan untuk mempertahankan kebenaran pun juga butuh perjuangan. Maka kita mohon kepada Allah seperti yang Rasulullah SAW mohon, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.